سبيل الدموع سبيل مريح. Selanjutnya mari sama-sama kita simak, sama-sama kita kaji kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Muallim kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Khudari LC MSc. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Si masingi canin tiang pulunggu senamian nikmat sehat, nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Tentunya kita berharap semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita tebu manfaat tangi sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu dengan harapan semoga ayunan langkah kita datang dari rumah menghadiri majlis ta'lim niki mampu tercatat sebagai golongan orang-orang yang telah pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan semoga ongkunta si pada saling tena le kebagusan, saling mengajak dalam ketaatan itu mampu menjadi tambahan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampun bersabda, man da'a ilal huda, saya ajak dengan tipa kebagusan, falahu minal ajri, maka baginya suatu pahala, mithla ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu min ujurihim syai'a, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala yang Allah berikan kepada orang yang kita ajak itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ya, artinya dua kali lipat yang kita dapatkan atau dua pahala yang kita dapatkan karena mengajak orang. Pertama pahala ita singgawi ya, kedua pahala dengan si tejak taino. Dan begitu banyak pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang kita ajak, maka begitu juga besaran pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang diakui sebagai umatnya yang kelak berhak mendapatkan syafaat beliau. Dan tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Salah satu ilmu yang mengajarkan kita agar ibadah kita itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kita kenal dengan ilmu fiqih. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang dulu sempat terjeda karena pembahasan materi kurban. Ya, lekram si mangkin niki telanjutan pembahasan tersilai. Ya, masih kita berbicara tentang salat. Lagu lekram si mangkin niki fokus kepada salat jamaah. Salat jamaah. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah ya. Salat jamaah nikah siaran salat jamaah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan al-ithnani fama fawqahuma ya. Siaran berjamaah ino minimal nelakuang si dua dengan atau lebih
Minimal 2 dengan atau lebih. Maka lebih lekan 2 lebih bagus. Ini makna lekan solat jamaah. Solat yang dikerjakan ya minimal 2 dengan atau lebih. Nah, 2 ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Bau tegawe ya kenca nepada jenisnya mama kenca mama atau bau negawe ya sidangan nepada jenisnya mama kenca nina ya. Bisa juga dikerjakan oleh orang yang dewasa beserta anak kecil. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan ya. Anak yang belum mumayyiz dijadikan sebagai makmum boleh. Sudah sah jamaahnya itu. Nah, salat jamaah nikah sendiri hadratan muhtaramin rahimakumullah memiliki hukum yang berbeda. Tergantung ulama yang berbicara tentang hukum salat jamaah tersebut. Nah, pertama kita akan mengetahui hukum salat jamaah menurut pendapat ulama Hanafi dan Maliki ya. Atau lebih khusus ini adalah fatwa Imam Hanafi dan Imam Malik ya. Apa hukum salat jamaah pada pandangan Imam Maliki dan Hanafi? Maka dalam 2 pandangan ulama ini beliau mengatakan bahwa salat jamaah nikah hukumnya sunnah muakkadah bagi laki-laki. Sunnat muakkadah. Tapi makna sunnat muakkadah, sunnat sangat teranjuran. Iya, kita ulangi. Qala al-musannif rahimahullahu taala taghammadallahu bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Faslun wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun ya. Salat jamaah ya. Salat jamaah, perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah, menurut pendapat ulama Hanafi dan Maliki itu adalah sunnah muakkadah bagi laki-laki, dan bagi perempuan itu hukumnya sunnat saja tanpa muakkad. Jadi Nabi bedana sunnah muakkadah kanca sunnat doang ya. Lamun sunnah muakkadah nikah kalau kita kerjakan itu mendapatkan pahala. Lamun dek tegawe ya dek temu dosa. Loguna gawe itu sangat dianjurkan, sangat sinesur itu. Lamun bau dendek sampai dek gawe, dendek sampai ninggalang ya. Ini makna sunnah muakkadah ya. Begitu juga menurut pendapat sebagian dari ulama Syafi'i. Menurut sebagian pendapat ulama Syafi'iyah ya, makanya di kitab Lungu dia katakan wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun, dan adapun salat berjamaah nikah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tapi sebelum kita memperdalam tentang menurut pendapat mazhab Syafi'i, kita fokus dulu kepada mazhab Hanafi dan Maliki sebagai tambahan wawasan kedua ya. Sunnah muakkadah, sunnah si sangat anjuran di dalam salat berjamaah niki ini dihukumkan bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan atau anak kecil atau orang sakit itu hanya sebatas sunat saja. Misalkan sakit naik pulunggu dia lebale ya, sakit otak misalkan pulunggu dia lebale, lamun da bau sidang gawe ya itu lebih bagus. Lagu lamun da bau sidang gawe ya tidak apa-apa salat sendiri.
Ini bagi perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Ya. Ini menurut siapa? Pendapat ulama Hanafiyah wal Malikiyah. Ya. Nabi dalilna sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 25 darajah atau bi 27 darajah. Salat jamaah, ya, sabda baginda Rasul yang mulia, lebih utama atau lebih bagus lekan salat mesa-mesa, perbedaannya 25 derajat atau 27 derajat. Lalu kita saya tahu kan 27 derajat deh. Si palang belik doang terbayit. Aran jauh pak. Deh, si belik doang terdayat. Pira? 27 derajat. Nah, makna hadis ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, berarti tidak bisa dikatakan salat berjamaah itu, ya, dikatakan fardu. Kenapa? Karena kalau definisi fardu atau wajib tegawe salat berjamaah nikah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membandingkan salat jamaah dengan salat sendirian yang, ya, hukumnya haram itu akan diberikan pahala. Kalau seumpamanya salat jamaah ini hukumnya wajib, dan akan mungkin jenis ada ya pahala si Allah. Sementara dalam hadis ini dikatakan apa? Dengan si berjamaah 27, dengan si mesa-mesa pira? Seke. Kalau dia wajib berarti meninggalkan jamaah hukumnya apa? Haram atau dosa. Di pegawaian haram tidak mungkin akan mendatangkan pahala. Tetapi dalam hadis ini Allah masih memberikan pahala bagi orang yang sholat sendiri. Sampai ini kita paham? Nah, ini cara mengambil hukum, ya. Dalil yang kedua berdasarkan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu min sunanil huda la yatakhallafu anha illa munafiqun. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salat berjamaah ini adalah dari salah satu sunnatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas dalam hadis ini menggunakan redaksi sunnat, ya. Al-jama'atu min sunanil huda. Salat berjamaah itu merupakan perkara sunnat yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dia dihukumkan muakkad. Lanjutan hadis ini, la yatakhallafu anha illa munafiqun. Salat berjamaah itu tidak akan dikerjakan kecuali orang-orang yang munafik. Katanya nih, berarti apa? Hukum meninggalkan salat berjamaah munafik, kata hadis ini. Ya. Artinya dengan si berat gawe salat jamaah ini dengan si munafik, katanya hadis ini, ya. Nah, inilah dasar hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan Maliki sehingga menyimpulkan hukum salat berjamaah nikah adalah sunnah muakkadah. Bagaimana dengan pendapat Imam Hambali? Mana Syafi'i nanti terakhir Syafi'i, ya. Bagaimana pendapat Imam Hambali? Imam Hambali mengatakan hukum salat berjamaah itu adalah fardu ain. Fardu ain. Artinya wajib, harus negawe, tipa, ya, diwajibkan bagi setiap laki-laki. Menurut Imam Hambali. Nah, ini mungkin yang dijadikan sebagai patokan oleh teman-teman yang mewajibkan salat jamaah. Nabi dalilnya hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata li jaril masjid illa fil masjid.
tidak dianggap solat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali dia harus solat di masjid. Yang kedua, dalilnya sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hammamtu an amura bihatbi liyahtiba thumma amura bisalati fayudhana laha thumma amura rajulan fayub ila akhirih." Ya, panjang hadis ini yang artinya itu demi Allah, demi nyawaku yang berada pada genggamannya, ya, sesungguhnya aku ingin menyuruh orang-orang, ya, orang-orang yang memotong kayu itu untuk mengumpulkan kayu, menimbun kayu yang banyak, ya. Kemudian aku perintahkan kepada semua orang untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya. Dan aku akan melihat siapa di antara mereka yang tidak berjamaah. Yang tidak berjamaah niscaya aku akan bakar rumahnya. Nah, inilah yang dijadikan sebagai dalil oleh mazhab Hambali, ya, sehingga beliau mengatakan hukum salat berjamaah itulah fardu ain. Sekarang bagaimana dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i, ya, atau ulama Syafi'iyah kita katakan biar lebih luas, ya. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah atau ulama yang menganut mazhab Syafi'i, ya, beliau dalam pendapat ulama Syafi'iyah itu ada dua hukum solat berjamaah. Yang pertama, hukum solat berjamaah itu seperti yang tadi apa yang disampaikan menurut pendapat Maliki dan Hanafi. Apa tadi hukumnya? Sunnah muakkadah. Ini hukum yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Artinya sebagian ulama Syafi'i mengatakan hukum solat berjamaah nikah sunnah muakkadah. Dalilnya sama. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah yang lain, di antara juga Imam Nawawi juga mengatakan masuk ke dalam golongan yang kedua ini. Tapi pendapat beliau, hukum solat berjamaah itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau fardu ain tadi siapa? Imam Hambali, ya. Jadi ada dua hukum dalam pandangan ulama Syafi'i. Si pertama sunnah muakkadah, yang kedua fardu kifayah. Yang ulangi, sunnah muakkadah, yang kedua fardu kifayah, bukan fardu ain, ya. Nah, sunnah muakkadah tadi sudah pelungguh yang jelaskan. Sekarang fardu kifayah. Nabi makna fardu kifayah pada merangkul pelaksanaan sholat jenazah, definisinya daripada fardu kifayah. Artinya suatu kewajiban, hukumnya wajib salat berjamaah nikah. Akan tetapi ketika dalam suatu wilayah itu sudah ada yang mendirikan salat jamaah, maka menggugurkan kewajiban yang lain. Ini dia, ya, makna daripada fardu kifayah. Nah, sekarang kita akan kita akan perjelas hadis yang mengatakan, ya, dalil yang digunakan oleh mazhab Hambali yang mengatakan salat berjamaah itu hukumnya wajib. Ini sengaja tiang sampiang ini hati dia pelung udah begejuh laun. So kan pelung dia pedagang nih kan. Banyak di antara kita ini pedagang. Arak si baturnya si wajib bang, ada yang begini kan. Nah, dia pelung udah terus tetek salat berjamaah di masjid tuh no. Terus belum ada, misalkan pada waktu itu berhalangan untuk salat berjamaah, lalu pelungguh berdebat, ya, sampai bersual, supaya bisa dikit yang beritahukan pelungguh pendapat ulama terkait, ya, hadis yang digunakan oleh ulama Hambali yang mengatakan salat berjamaah itu hukumnya wajib, fardu ain. Ini yang sportif menyampaikan, ya. Nah, tadi
Dalil yang digunakan laqad hamamtu an amura bis salati fatuqama thumma amura rajulan ila akhirih, ya. Yang mengatakan sesungguhnya aku ingin menyuruh orang itu mengumpulkan kayu bakar. Lalu aku perintahkan mereka untuk melaksanakan salat. Siapa di antara mereka yang tidak salat berjamaah, niscaya aku akan bakar rumahnya. Ya. Nah, hadis ini diterangkan yang diriwayatkan oleh Syaikhani, ya, Bukhari wa Muslim ini, maksudnya ialah ini bertujuan atau sasaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu karena banyaknya orang munafik. Banyaknya orang munafik pada waktu itu, ya. Orang munafik ini dia tidak pernah mau berjamaah. Dikatakan dalam kitab Qalibul Umrah ini, yatakhallafuna 'anil jama'ati. Dena girang mele pada barang berjamaah kence ite. Wala yusalluna, dan mereka bahkan tidak mau salat. Inilah peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah sehingga beliau mengeluarkan hadis ini. Ya, mengeluarkan hadis ini. Nah, sehingga Imam Asy-Syafi'i menghukumkan, ya mohon maaf, sebagian ulama Syafi'iyah menghukumkan salat berjamaah itu sebagai fardu kifayah itu bagi laki-laki yang mampu, yang kuat, yang merdeka, yang sehat. Artinya apa? Kalau dalam satu gubuk itu, atau dalam satu desa itu, atau dalam satu wilayah itu, selepukna darak gawe solat berjamaah, misalkan semambendaya nih, lekan perbatasan sampai untas, selepuk darak solat berjamaah, masjid kosong, darak merbat apa? Merbatnya tanah ngabang dua, lu kunin mbak milu solat berjamaah, itu misalkan sepi masjid ini. Ya, maka ketika terjadi peristiwa seperti itu, ya, barulah di sana itu boleh dibakar rumah-rumah orang itu. Itu pun yang memutuskan hukumnya bukan sembarang orang, tetapi pemimpin. Ya, pemimpin. Misalkan kepala desa nih, kepala desa itu ulama misalkan nih. Ya. Yuk, ngone kita boleh masjid mambendayin darah jamaah tayak berjamaah, ya. Darah jamaah dengan itu, be pedanang nah. Denahara berjamaah sepi. Mana dua dengan dua tolang denahara, sedut balena. Boleh. Kalau diambil hukum dia fardu kifayah karena berdosa semua. Kita ini berdosa. Nah, inilah dia kisaran hukum yang terdapat dalam perkara solat jamaah. Ya. Jadi batasan ini hanya fardu sampai sunat. Yang pertama tadi sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Sekarang kita mau ngambil yang mana? Ya. Nah ini ya, yang penting perlu udah tahu ilmunya mangkin. Ya. Yang penting perlu udah tahu ilmunya mangkin. Nah, lanjut. Hukum-hukum yang tadi kita sebutkan itu, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan dia fardu ain, ada yang mengatakan dia fardu kifayah. Ini berlaku bagi siapa? Ini hanya berlaku bagi laki-laki yang merdeka, yang sehat, ya, yang bukan anak kecil. Bagi perempuan tidak berlaku hukum itu. Bagi perempuan semuanya masuk ke dalam hukum sunat saja. Jadi sunat hukumnya pelungguh salat berjamaah. Artinya kalau pelungguh ingin mendapatkan pahala tambahan, maka laksanakan dengan berjamaah. Walir rijali alaihinna darajah, dan bagi laki-laki itu atas perempuan derajat. Artinya apa? Lebih tinggi posisi laki-laki ketimbang perempuan.
Ya, sehingga beban kewajibannya itu lebih bagi laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Nah, muncul pertanyaan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Nah, nak PT ni sini ini ya. Ita sini na ngumpe hukum ta solat berjamaah sugul ti pak masjid. Sugul ti pak santren. Mungkin ada yang bertanya seperti itu, akan naik ya. Karena ada sebagian dengar teh enak kanggo dengan dedere, enak kanggo dengan mana, begitu kan? Nah, sekarang tiang sampaikan hukum bagi perempuan itu untuk sholat berjamaah tadi apa hukumnya? Sunnat. Ya. Nah, kesunnatan bagi perempuan ini ya diperbolehkan bagi setiap perempuan untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya. Dan sholat berjamaahnya perempuan itu lebih afdal diimami oleh laki-laki ketimbang daripada nina. Misalkan pelunggu punya komunitas nih, masjid khusus perempuan, semua jamaah perempuan, imamnya perempuan. Nah, dibandingkan dengan kita sholat di tempat yang jamaahnya perempuan, ada laki-laki ya, imamnya laki-laki, lebih afdol kita berimam di laki-laki. Ya, ini bagi perempuan. Nah, dan kalau kita perempuan yang ingin sholat ke masjid, meskipun hukum sholat berjamaah itu sunnat bagi perempuan atau dianjurkan sampai derajat sunnat, tetapi lebih utama baginya untuk sholat di rumah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al maktubah. Lebih afdal salat bagi seseorang itu di rumahnya illa al maktubah, kecuali salat fardu. Artinya kalau salat sunat itu lebih afdal kita kerjakan di mana? Di rumah. Kalau salat wajib di masjid atau di musalla, ya. Nah, bagi perempuan dikatakan la tamna'u nisa'akum. Duhai orang-orang, wahai para suami, wahai para laki-laki yang punya anak, wahai para suami yang punya istri, la tamna'u nisa'akum al-masajida. Jangan engkau halangi perempuan-perempuanmu untuk naik salat ke masjid. Wa buyutahunna khairul lahun, dan ketahuilah salat di dalam rumahnya lebih baik bagi mereka. Artinya apa? Rasul tidak melarang perempuan itu untuk salat ke masjid. Bahkan dikatakan la tamna'u nisa'akum, jangan larang perempuan-perempuan kalian. Artinya Nabi itu jadi dengan mau balak nih itu. Dilarang kita melarang istri kita untuk sholat ke masjid. Balak nih tembalak dengan nina. Ya. Tidak diperbolehkan kita melarang perempuan-perempuan kita untuk naik ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Akan tetapi wa buyutahunna khairun lahunna, ya. Tetapi mereka sholat di dalam rumahnya itu lebih bagus bagi mereka. Sehingga ada klasifikasi di sini, ya. Ada klasifikasi di sini. Perempuan yang seperti apa yang dianjurkan ke masjid, perempuan yang seperti apa yang diutamakan sholat di rumah. Makin kita jelaskan setelah azan. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir ya, sebelum kita tutup pembahasan kami semakin ini, bagi perempuan, bagi ibu-ibu ta, gadis-gadis ta, si mele solat berjamaah di tempat solatnya laki-laki seperti di musalla atau di masjid yang ada laki-laki di sana. Panduan dalilnya yang tadi, hadis Rasul SAW mengatakan apa? La tamna'u nisa'akumul masajida wa buyutahunna khairun lahun. Ya,
jangan engkau larang perempuan-perempuanmu untuk naik ke masjid, dan ya, ketahuilah salat di rumahnya itu lebih baik baginya. Nah, sehingga dari hadis ini hadratan muhtaramin rahimakumullah dikatakan ya dalam kitab Qalbu Umirah, wa huduruhunna al-masjida fi jama'atir rijali, dan hadirnya bagi perempuan-perempuan itu untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid yang ada laki-laki di sana, yukrahu lisyawabi dunal ajaizi khaufal fitnati, ya, makruh. Ini dia, makruh, dibenci, ya. Cara makruh itu dibenci dalam pengertian makruh, lebih baik ditinggalkan ketimbang dikerjakan. Yang hukum makruh, ya. Makruh bagi dadara-dadara. Siapa si dadara? Hukum apa? Makruh. Yukrahu lisyawabi dunal ajaizi, kecuali dengan siwah tua loka, ya. Makruhnya itu berlaku bagi dadara. Kalau tua loka tidak makruh. Wah mama, ya, terus tampilan wah metik doang nih, darah gigi deh kerantian, kan lawanan gigi kan metik nih. Nah, gusi doang. Pokoknya darah tertariknya dengan mamang kita ya kah. Nah, dengan nina sing ini modelnya, ya, maka hukumnya tidak makruh. Silahkan naik ke masjid, ya. Lalu bagaimana dengan dadara-dadara atau ibu-ibu yang memiliki suami tetapi masih gentang-gentang? Bagaimana dia ingin naik ke masjid? Nah, maka catatannya kalau mau naik ke masjid itu, penggalan terakhir dikatakan khaufal fitnati, alasan kenapa dimakruhkan bagi wanita-wanita muslimah itu untuk menghindari fitnah. Maka bagi perempuan-perempuan yang ingin naik salat berjamaah baik ke masjid ataupun ke musalla, maka syaratnya satu, harus bisa menghindari fitnah. Artinya Nabi, hindarkan diri kita dari segala sesuatu yang berpotensi menjadi perbincangan laki-laki. Hilangkan segala sesuatu yang berpotensi mendatangkan perhatian laki-laki. Ambil contohnya, misalkan kalau perlu ke masjid dendek ngedu parfum, ya, senger apa, burun liwat doang kelepangan si angin senger parfum, langsung melirik cowok-cowok sini senger lalu. Nah, ya lamun perlu ngedu masjid ndak ulah ngedu parfum, cukup lebah-lebah dalam kamar atau parfum. Dia julun pen balen pelunggu dah. Dia kadang-kadang ndek deh. Le dalam kamar membuka lelek, le luar senger parfum. Kebalak. Ibu-ibu jangan begitu. Jadi pelunggu itu berdandan buat suami, bukan untuk laki-laki lain, ya. Pelunggu harum itu untuk suami. Nah, ini parfum itu sering itu menjadikan perhatian, ya. Maka hindari pakai parfum. Yang kedua, dendek bersolek, nebe make up, blush on, nengodu alis besakano, nengodu bulu mata palsu, tak masjid, ya. Sini nawah berkincu, ya, tanah pasang kincuna, nah dendek ngenongkun, nanti akan menjadi pusat perhatian. Coba kita ke ampuran nih ibu-ibu nih, ya, mau diakui atau tidak, lagu yang ngenu kenyataan sedeta. Coba pada waktu sholat Id hari raya, iya kan? Denara dengan jerawatan ibu-ibu bertampol selapuan karena dia pakai pupur waterproof,
Pupurna anti air. Umbiung-umbiung kena hujan dia ngelek pupurna. Wah anda ngadu pupur, lihat ini abangangna. Bibir kincur sampai 2. Lihat ini abang, lihat ini pink. Ada begitu kan? Nah, terus telkom mbeh kelekan ruan telkom si aneh-aneh penggitan. Kadang-kadang telekomnya dimasukkan tas, pakai celana panjang, pakai celana legging ke masjid. Telekomnya di mana? Di dalam tas, meredakan arisan. Ya, ini kan kenyataan yang kita lihat kan. Denara mambu terus joinung, niung sengirna selapuan. Ara si merek Casablanca, ara si merek Calcibot, ara si merek Parfumna. Ya, macam ini dia. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang harus bisa dihindari kalau mau naik sholat berjamaah ke masjid. Ya. Nah, dalam kitab yang lebih besar, karangan Wahbah Zuhaili itu Fiqhul Islam Adillatuh itu dikatakan di sana bagi perempuan-perempuan yang cantik dan menarik. Ya. Bagi perempuan-perempuan cantik dan menarik yang punya lekukan tubuh itu dimakruhkan untuk naik ke masjid, dilarang. Dilarang. Ya. Kenapa? Karena akan menjadi pusat perhatian. Ya. Makanya kalau mau ke masjid gunakan pakaian yang besar. Ini Umar Telkom bagus nih. Ini penggiatan lekuk tubuh. Ulunggu lebih keren naik ke masjid dibandingkan dengan di Madinah. Kecuali Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Kalau orang-orang Arab itu pakai gamis, ya kan? Hitam, monyan. Iya, pakaiannya itu hanya menutup kulit saja. Ngodu gamis memang. Logo berbentuk, ada yang seperti itu. Pakai jilbab pendek, ya, pakai jilbab apa ranana? Pasmina ranana. Pakai pasmina. Coba kata ibu-ibu yang sudah pergi umrah kan begitu kan kebanyakan. Perginya ke masjid seperti itu. Lamun jamaah itu silakan Indonesia, silakan Lombok pakai telekom kena. Jadi nggak kelihatan kok tubuhnya itu. Nah, jadi kalau mau ke masjid itu ya gunakan pakaian yang menutup lekukan tubuh ya. Lamun udah bawa bekidam wah kan misalkan bekidam menuju sejadah atau ngudu masker kan mungkin zaman masker atau pakai cadar ke masjid artinya dia belum udah beliwat gitar perlu diingat. Masya Allah urung bajang-bajang tek di masjid sholat ya salah niat terus dederi ya tek di masjid teh pada tek karena kan ada motivasi lain selain daripada Allah. Nah ini dia hal-hal yang seperti inilah yang menjadikan hukum bagi wanita-wanita untuk sholat ke masjid berjamaah itu adalah makruh ya. Lalu sekali lagi bagi orang yang bisa menghindarkan diri dari hal-hal tersebut maka tidak mengapa. Apalagi popu tiang siwah tua loka ngombe-ngombe kota terikah tetap banyak kirsut ya. Nah ini dia maka boleh bagi ibu-ibu yang sudah seperti itu. Aku tetap belum udah ingat belum udah hanya beda status doang. Tua kan sisike bajang. Nah yang tua tidak mengapa, yang bajang ini, yang dedara ini yang menjadi catatan. Ibu-ibu yang sudah bersuami juga seperti itu ya, meskipun sudah bersuami lagu masih kincrong bahkan ingesannya ketimbang nasi dedara nih. Nah begitulah ya. Nah ini jadinya hadratal muhtaramin rahimakumullah hukum daripada sholat berjamaah ya, sudah kita jelaskan pada kesempatan malam niki sebagai tambahan pengetahuan kita. Maka selanjutnya wa 'alal ma'mumi ayyan wal i'timamu dunal imam wallahu taala a'la wa alam. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan sholat. Nah mungkin dari pembahasan yang tadi mungkin ada jamaah yang masih dibingungkan bisa ditanyakan. Sila niki si Mele berketuan.
Si milih begituan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya untuk Ustaz, ya mungkin pertanyaan dia untuk mewakili jamaah perempuan dan laki, mungkin dia malu-malu nih, karena milih berkata hilang nih. Baiklah, yang pertama, setelah tersimak dari awal sampai akhir mengenai masalah sholat, kan kita ini mazhab Syafi'i. Tadi telah kami simak ulama Syafi'iyah memberi pendapat dua versi masalah sholat berjamaah. Versi yang pertama fardu Kifayah. muakkadah. Sunnah muakkadah. Yang kedua sunnah fardu kifayah. Nah, kalau kita menjadi pengikut ataupun jamaah Ahlussunnah wal Jamaah, tentunya kita mau yang ringan saja. Nah, kalau kita ambil yang ringan fardu kifayah, berarti tentunya kita iri sama jamaah yang tidak mau berjamaah, karena membebaskan kewajiban jamaah yang tidak mau berjamaah bagi kita yang mau berjamaah. Pertanyaannya, fardu sunat muakkadah yang diberikan versi pertama itu untuk lelaki yang bagaimana, dan versi kedua sunat fardu kifayah itu untuk jamaah yang bagaimana. Justru diberikan dua versi. Yang kedua, masalah tadi bersoleh untuk perempuan, apakah saya tidak salah? Pernah kami menegur perempuan seperti yang diutarakan oleh Bapak Malim, kenapa dalam rumah dia itu bau-baunya ya kalau bau aneh lah itu, terus kalau keluar langar atau keluar pesta atau keluar pasar dia itu bersoleh, dia itu ya macam segala supaya mengambil perhatian orang lain. Tapi jawabnya, mohon maaf bang, dia bilang Malik, kalau kita di rumah walaupun dia tuh bau-bau gitu, dia yang punya katanya, masih bisa diterima. Tapi kalau kita keluar pasar atau keluar mengaji atau keluar pesta, kalau kita bau, orang berludah aja walaupun lain diludahi, kita itu tersinggung. Ataupun kalau dia pegang hidung orang lain, kita tersinggung. Nah, itu alasannya, Ustaz. Itu yang pertanyaan yang kedua, apa benar itu alasannya? Terus ini ada usulan titipan dari Ustaz Ribai atau Mas Ribahan. Pertanyaannya, apakah kita tidak bersalah memberi orang luar agama tidur di rumah kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hukum salat berjamaah dalam pandangan ulama Syafi'iyah, tadi sudah dijelaskan dua. Ada sebagian yang mengatakan sunnah muakkadah. Ini yang lebih banyak ya. Jumhur dari ulama Syafi'iyah mengatakan sunnah muakkadah. Lalu ada sebagian yang mengatakan fardu kifayah. Nah, bagi siapa ini? Tentu kalau bagi kita itu ingin yang enak-enak, yang gampang-gampang, kata penanya tadi, mau ngambil yang fardu kifayah. Justru yang fardu itu lebih berat dibandingkan dengan sunnah. Jadi kalau mau enteng itu ya sunnah muakkadah saja. Sunnah muakkadah itu artinya tidak ada pantangan, kita kerjakan atau tidak dikerjakan tidak ada masalah. Kalau fardu kifayah, khawatirnya kalau tidak ada orang yang mengerjakan, kita dapat dosa juga nanti di sana. Ya, sehingga mayoritas ulama Syafi'iyah mengambil sunnah muakkadah. Itu bagi siapa? Bagi setiap kaum laki-laki yang merdeka. Dia jadi budak, dia jadi bebu. Makin kan udah nggak ada itu babu-babuan itu, ya. Yang kedua apa? Sehat jasmani, sehat rohani. Dia dulu kepa, dia dulu di rumah sakit, ya. Ini dia sehat. Yang ketiga, wah
balik pelunggu dah, bukan anak kecil lagi. Nah, hukum ini mengikat kepada syarat-syarat yang tadi yang sebutkan itu. Ya, pertama dia laki-laki, kedua dia merdeka, ketiga dia sehat, yang keempat dia bukan anak kecil. Ya, nah jadi kalau ada kriteria-kriteria ini maka masuklah dia pada dua hukum tadi itu. Jadi mau ngambil yang mana terserah. Ya, ini menurut pendapat ulama, dan tentu ulama memutuskan suatu perkara itu melalui ijtihad yang panjang, ya, melalui usaha yang panjang. Dek nama kita berutam baca sekian dua hadis langsung berani memutuskan hukum, ya, berutam mendengar lekan sepihak langsung putusan hukum. Tidak. Para ulama terdahulu itu untuk memutuskan suatu perkara hukum itu panjang prosesnya. Harus mengambil dari Al-Quran, mengambil dari hadis, dicocokkan. Lalu bagaimana pendapat para ulama, para sahabat didatangkan di sana, baru berani memutuskan suatu hukum. Nah ini dia. Lalu yang kedua, bagaimana dengan perempuan-perempuan kita ini? Lebale jenana dah kana mambun menyan, pede ya le semamana. Beketua ne pen barena adi kan sang lalu mambum bile bale jenana tanah mambun pindang ende mambun terasi mirip, ya. Jawabannya Nabi kalau masih dekat-dekat mambu masih abang yang punya gitu kan, ino jawabannya. Terus lamun di luar kan sengar-sengar bersolek-solek soalnya lamun di luar no Dapna tersinggung, lamun tercengih-cengih, nara dan betusi paranta nusinang ite, nutup hidung keranta yang mampuan si ite. Jadi ini penyebabnya apa nam? Ingas-ingas sugul makan, ya. Nah, betul ke itu alasan mereka? Ya tanya aja sama orangnya langsung, ngenoke wong kata beralasan, begitu kan? Nah, akan tetapi perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah, para ibu-ibu, ya. Si arat itu jadi dengan nina ino, wah halal. Halal ino bagi siapa? Bagi laki-laki yang menghalalkan kita. Dan cara menghalalkan kita itu enggak main-main. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Sabda baginda Rasulullah SAW, ya. Halalnya perempuan-perempuan itu didatangi oleh suaminya itu karena diawali dengan menyebut nama Allah. Jadi enggak main-main, tanggung jawab suami itu langsung kepada Allah, bukan kepada mertua saja. Yang buat wajib bakti dengan mamante. Kamu dengan mamante kana bepupur lebale. Ya. Lamana beparfum. Angka adik lamana bau setiap tulis bagaimana lebih ingas-ingas gamana, ya. Na abang bibirna, na senger awakna, na putik muana, na linjot buluna, ya. Jadi demen itu, lihat siapa senyum, dia nyabang-nyabang malah penyu, ya. Kalau gitu perintah suami maka lakukan. Nah, lalu kalau keluar ibu-ibu ini kebanyakan kinclong. Apakah benar enggak alasan yang tadi itu? Ya kurang tahu tiang. Bagaimana kepribadian perempuan? Ulah banget nyurupe julu 100 ibu-ibu kan di antara alasannya itu betul apa tidak, ya. Akan tetapi para bapak-bapak ingat, ya, seorang istri itu juga perlu menjaga marwah suaminya. Perlu menjaga nama baik suaminya. Nah kalau nak kucal-kucal sugul, mambu-mambu sugul, kira-kira mau kadangan daraja malu sekane ini berdua senina lewah beli yang si anak sabun dan wah rani beli yang si anak pupur si jadi kesebutan. Nah ya buat tengano, ya. Jadi kadang-kadang itu beli ibu-ibu di sekedin deh tahu ini kayak jadi alasan. Nah itu dia ingin kadang-kadang menjaga marwah kita sebagai laki-laki ya pun bagus pakaiannya. Nah kalau menasugul kelambina berak-berak misalkan gaya kamu madari bangke-bangke kelembi karung tepung dari yang beli yang kamu si semama bi bahkan itu jadi kesebutan lengi marwah itu jadi dengan mama. Nah mungkin itu alasan ibu-ibu ampuana berpenampilan
Wow, ketika keluar ya, lagu dia lupa ibu-ibu ngenokin celong dia sugul lek luar menjaga marwah suami, ngenokin celong pelungguh dia lek balen dia menang aten suami, karena pelungguh itu dinikahi untuk suami bukan untuk orang lain. Paham sampai niki? Nah, jangan terbalik ya. Nah, lanjut. Nah, ini jalan tengah ini. Jadi ibu-ibu dapat pembelaan, bapak-bapak juga dapat pembelaan. Lanjut pertanyaan yang terakhir. Kanggo ke tenemang dengan non muslim lebalen tesade tindo ya. Perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Dalam persaudaraan itu kita terikat ya dengan 3 ikatan. Pertama ada namanya ukhuwah Islamiyah. Ita ini bersemeton karena pada agama. Ia ampok daka pelungguh dari Lombok tak ada tinggal. Kalau pelungguh mendengar berita saudara-saudara kita di Palestina dibombardir, ya, dibantai, gedang dia pelungguh dah. Marah tidak? Panas kan? Kenapa bereaksi seperti itu? Karena yang memanggil itu ikatan Islam. Semeton kuino dakane dengan Palestina dikenal lagu dia Islam, dia saudara muslimku. Itulah yang menyebabkan pelungguh terpanggil untuk mau ikut begitu. Paling tidak kedak kita pun dengan sinindas ini merangkul Israel ini. Ini yang pertama ya. Yang kedua ada namanya ukhuwah wataniyah. Kita itu bersaudara diikat karena kita satu negara. Ya, ya apa pelungguh dah lamun dah misalkan merantau di luar negeri, lamun terberi kecepatan te, lain idapna kenca terberi kenca dengan si dia na padan te. Apalagi tempat perdagangan Lombok, waduh bahasa Sasak, misalkan di Saudi, lain idapna, ya, lain idapna. Pelungguh tiba-tiba ke Belanda misalkan, lek Belanda dia dua kita dengan ngendong ini, tiba-tiba pada tidak sepo jelo. Kenca dengan si pada Rwanda, pada bahasa anda, beda dah, beda kan? Merasa bersaudara sekali di sana itu. Nah itu namanya ikatan wataniyah. Kita merasa dipersaudarakan karena kita satu negara. Yang ketiga ada namanya ukhuwah insaniyah. Kita bersaudara diikat karena kita ini sama-sama makhluk Allah yang bernama manusia. Ya ampun lawan pelungguh deh kita dengan tabrakan lek rurung langsung embun deh, langsung angkat deh. Jadi tipe rumah sakit, dia perlu berketuan belekan deh. Apa agama anda? Kan dia perlu berketuan angkatan deh, langsung angkut. Kenapa? Ini manusia loh, bukan binatang. Kan begitu kita bilang. Jadi jute tipe rumah sakit. Nah, ada 3 ikatan persaudaraan ini, ya. Maka bagaimana dengan orang yang ingin menumpang tidur misalkan lebalente sementara dia orang non muslim? Maka perlu diketahui pertama, siapa dulu orang non muslim ini? Gitu. Lawan batur teh membutuhkan bantuan untuk menginap, maka tidak masalah. Tidak masalah selama bisa terhindar dari fitnah. Lagunaka umpamana kita lebale kedua tinggal kerja sebini anta, apa terdatangan orang ketiga laki-laki misalkan, kira-kira berpotensi nggak menjadi fitnah? Kalau berpotensi menjadi fitnah, hindari fitnah. Karena kaidah usul mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan diri dari kerusakan, dari kekacauan, ya, dari malapetaka itu lebih diutamakan daripada kita mengambil manfaat. Ada manfaatnya di sana, kita bisa membantu orang, kita bisa menolong orang mendatangkan pahala di sana. Tapi ingat, ada kemudaratan yang akan disebabkan karena kita menghadirkan manfaat ini. Maka ketika berjumpa antara mudarat dengan maslahat, maka hindari mudarat terlebih dahulu. Sampai ini paham? Nah, jadi tergantung itu. Tergantung itu. Kaji dia. Kira-kira dengan menghadirkan ya teman kita yang non muslim ini, kalau sekiranya ada mudarat yang akan dihasilkan, maka hindari terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, lamun tabung hindarin mudarat ini, maka ambil maslahat. Wallahu taala a'lam.